Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast edukatif hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pendidikan anti perundungan atau anti bullying. Bersama saya, Jamila selaku host, dan telah hadir narasumber kita hari ini yang bernama Kak Nia Maisaro Octavia. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah saya baik dan saya sangat senang sekali bisa berada di sini dan berbagi uh, cerita bersama teman-teman semua tentang isu yang sangat penting kali ini, yaitu tentang pendidikan anti bullying atau perundungan. Baik, langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bullying atau perundungan? Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, menekan orang lain secara sengaja dan dilakukan terus berulang kali. Nah, tindakan ini biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Biasanya pelaku itu merasa lebih kuat, merasa lebih populer atau merasa lebih berkuasa dibanding korban. Bullying bukan hanya soal kekerasan fisik seperti menendang, memukul. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa kata-kata juga bisa termasuk bullying atau perundungan, seperti mengejek fisik teman, menghina kondisi ekonomi, memperlakukan seseorang, atau mengucilkan teman dari kelompok pergaulan. Saat ini, bullying juga banyak terjadi di sosial media atau biasa disebut cyberbullying. Nah, contohnya memberikan komentar-komentar jahat, menyebarkan foto tanpa izin, membuat hinaan di grup chat, atau menyerang seseorang melalui media sosial. Hal ini perlu dipahami, bullying sering dianggap candaan oleh pelaku, tetapi bagi korban itu bisa menjadi luka yang paling mendalam. Karena itu, kita harus lebih bijak dalam bersikap dan berbicara kepada orang lain. Yang kedua, kalau di lingkungan sekolah sendiri, bentuk bullying yang sering terjadi itu seperti apa ya, Kak? Bullying yang terjadi di sekolah biasanya muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada bullying fisik. Nah, bullying seperti ini seperti memukul, menendang teman, atau mendorong, menjambak teman. Nah, yang kedua ada bullying verbal, yaitu menggunakan kata-kata seperti mengolok-olok teman, mengejek fisik teman, kemudian mengajak teman lain untuk menjauhi teman yang lain, menghina teman. Nah, kemudian yang ketiga ada bullying sosial atau relasional. Ini seperti sengaja membuat seseorang merasa tidak nyaman di kelas atau mengucilkan teman dari kelompok. Nah, kejadian seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Nah, yang terakhir, yang keempat ada cyberbullying yang terjadi di media sosial. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, hal ini sekarang sangat sering terjadi karena penggunaan media sosial yang sangat tinggi, misalnya menyebarkan rumor di internet, komentar-komentar kasar, kalau kita sebutnya adalah netizen, body shaming, dan segala macam. Kadang ada yang bilang itu cuma bercanda. Menurut narasumber, seberapa besar dampak bullying bagi korban? Baik, dampaknya ya sangat besar, bahkan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dalam jangka panjang. Korban sering merasa sedih, takut, malu, bahkan tidak percaya diri. Mereka bisa merasa tidak berharga karena terus menerima hinaan atau perlakuan buruk. Nah, di lingkungan sekolah,
Korban bullying biasanya menjadi tidak nyaman belajar, prestasi akademiknya bahkan menurun. Kemudian mereka juga sering merasa sendirian karena takut bercerita kepada temannya. Nah, secara psikologis, bullying dapat menyebabkan stres, kecemasan berlebihan, trauma, hingga depresi. Dalam kasus tertentu, ada korban yang sampai menyakiti dirinya sendiri, sampai bunuh diri karena mereka merasa menghadapi tekanan yang cukup besar. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika bullying dianggap hal biasa seperti adanya kata "alah cuma hanya bercanda." Itu kalau di sosial media kita bisa menyebutnya topi biru. Nah, hal tersebut sering membuat korban merasa bahwa perannya tidak penting, padahal setiap orang memiliki batas kemampuan yang berbeda dalam menerima perlakuan dari orang lain. Karena itu kita harus mulai lebih peka terhadap perasaan orang lain. Sesuatu yang menurut kita lucu bukan berarti sebaliknya atau lucu juga bagi orang lain. Ada faktor penyebab bullying. Apa yang biasanya menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan bullying. Salah satunya adalah lingkungan anak atau remaja yang terbiasa melihat kekerasan, melihat hinaan, atau perilaku yang merendahkan orang lain. Bisa menganggap tindakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar. Selain itu, kurangnya pendidikan karakter dan empati juga menjadi penyebab yang penting karena jika seseorang tidak diajarkan untuk menghargai orang lain, mereka akan cenderung mudah menyakiti, mengintimidasi orang lain, dan menghina orang lain. Ada juga pelaku bullying yang sebenarnya pernah menjadi korban sebelumnya, lalu ia melampiaskan trauma tersebut kepada korban yang lainnya. Nah, faktor lainnya adalah keinginan untuk mencari perhatian atau pengakuan dari lingkungan pertemanan. Kadang seseorang membuli hanya agar dianggap keren, lucu, atau berkuasa di hadapan teman-temannya. Karena itu, pencegahan bullying tidak cukup hanya menghukum pelaku, tapi juga membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang sportif, dan lingkungan yang penuh cinta. Nah, ada juga cara mencegah bullying. Lalu, bagaimana cara mencegah bullying di sekolah maupun lingkungan sekitar? Pencegahan bullying harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Pertama, kita perlu membiasakan budaya saling menghargai, menghormati perbedaan fisik, latar belakang, kemampuan maupun pendapat orang lain adalah langkah yang paling penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Kadang bullying dimulai dari kata-kata yang kecil, dianggap sepele, karena itu kita perlu belajar berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga, jangan ikut menjadi penonton atau pendukung bullying. Nah, banyak kasus bullying terus terjadi karena ada orang yang menertawakan atau membiarkan tindakan tersebut karena dianggap lucu tadi. Nah, yang keempat, sekolah dan keluarga juga harus bekerja sama memberikan pendidikan karakter, empati, dan nilai-nilai sosial pada sejak dini. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan media sosial yang bijak. Jangan mudah menyebarkan komentar negatif, menghina orang lain, atau ikut menyerang seseorang di media sosial. Ada sikap jika menjadi korban. Kalau ada siswa yang menjadi korban bullying, apa yang sebaiknya dilakukan menurut narasumber? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah jangan meredam atau memendam semuanya sendiri. Korban perlu berani cerita kepada orang lain yang dipercaya, seperti orang tua atau teman terdekat, sahabat, guru misalnya, dan lain sebagainya. Korban juga harus memahami bahwa dirinya tidak pantas diperlakukan buruk. Jangan sampai hinaan dari orang lain membuat kita kehilangan percaya diri. Selain itu, penting juga mencari lingkungan pertemanan yang suportif,
yang positif dan mendukung kita. Dukungan dari orang sekitar yang sangat membantu korban untuk bangkit lagi dari ketidakpercayaan dirinya. Jika bullying terjadi di media sosial, simpan bukti-bukti dan segera laporkan kepada pihak yang bisa kita bantu, bisa kalian bantu. Yang terpenting jangan membalas dengan bullying juga, atau misal dengan kekerasan atau dengan hinaan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Peran teman sebaya. Nah, bagaimana peran teman-teman di sekitar korban? Peran teman sebaya sangat penting juga dalam menghentikan kasus bullying ini. Banyak korban sebenarnya merasa lebih kuat ketika ada teman yang mendukung mereka. Teman yang baik bukan hanya hadir saat mereka senang, tetapi juga saat mereka susah. Dan teman yang berani ketika membela teman dalam keadaan tidak dapat keadilan. Jika terlihat bullying terjadi, jangan diam saja atau ikut menertawakan. Kita bisa membantu dengan menenangkan korban, menegur perilaku dengan baik, atau melakukan kejadian tersebut kepada guru atau kepada orang tua. Kadang tindakan sederhana seperti mengajak korban berbicara, menemani mereka, atau menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian bisa memberikan dampak yang besar bagi korban. Budaya saling mendukung inilah yang dibangun di lingkungan sekolah agar siswa merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Dibuka sesi tanya jawab untuk audiens yang bertanya, angkat tangan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Junior Dwi Amelia dari PGMI. Izin bertanya, untuk materi bullying ini, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan jika bullying itu terjadi di media sosial atau di grup kelas? Terima kasih. Jika bullying terjadi di media sosial atau di grup chat kelas. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan adalah jangan membalasnya dengan emosi atau kata-kata kasar, karena itu hanya akan memperkeruh keadaan. Nah, yang pertama, simpan bukti atau screenshot bukti-bukti chat, kemudian laporkan kepada orang yang dapat dipercaya. Jika kejadian itu terjadi di sekolah, di grup kelas atau grup sekolah, laporkan kepada guru atau kepada wali kelas atau pihak-pihak sekolah yang kalian percaya. Kemudian korban juga bisa memanfaatkan fitur blog dan report pada media sosial untuk menghentikan tindakan pelaku tersebut. Selain itu, teman-teman di grup juga harus berani menghentikan atau menegur tindakan pelaku tersebut. Bukan justru malah ikut menertawakan atau malah ikut membuat komentar-komentar buruk. Media sosial harusnya digunakan untuk hal-hal positif, bukan sebagai tempat menyakiti orang lain. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Aini. Saya ingin bertanya bagaimana cara menegur pelaku bullying tanpa menimbulkan konflik baru. Terima kasih. Baik, cara menegur pelaku bullying tanpa menimbulkan konflik baru, yaitu dengan cara ditegur dengan tenang, sopan, dan tidak menggunakan emosi. Hindari membalas dengan hinaan dan kekerasan, karena itu bisa memicu konflik baru. Kita bisa menegur dengan kata-kata yang baik, misalnya mengingatkan bahwa tindakan tersebut itu dapat menyakiti perasaan korban atau menyakiti perasaan orang lain. Jika situasinya sulit dikendalikan, lebih baik libatkan orang yang lebih paham atau lebih tua, seperti guru, orang tua, atau pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak.
Nah, yang paling penting adalah fokus pada penyelesaian masalah, bukan malah memperlakukan pelaku. Kadang pelaku juga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan agar menyadari kesalahannya dan mau berubah menjadi lebih baik. Oke, perkenalkan nama saya Faturisma. Saya ingin bertanya, jika saya pernah melakukan bullying di masa lalu. Nah, bagaimana cara memperbaiki diri? Gitu aja. Terima kasih. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berani mengakui kesalahan. Kemudian menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menyakiti orang lain. Setelah itu, coba minta maaf kepada korban dengan tulus. Permintaan maaf mungkin tidak langsung menghapus luka di hati mereka, tetapi itu adalah langkah awal yang paling penting dan yang paling baik. Selain meminta maaf, kita juga harus belajar memperbaiki sikap. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Mulailah membangun rasa empati, menghargai perbedaan, dan tidak lagi menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan kita. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik, memiliki niat untuk memperbaiki diri. Pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati ke depannya dan peduli akan perasaan orang lain. Terakhir, apa pesan narasumber untuk teman-teman tentang pentingnya pendidikan anti-bullying? Baik, pesan saya, mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan mudah merendahkan orang lain hanya karena perbedaan. Setiap orang punya perasaan masing-masing dan setiap kata yang kalian ucapkan mungkin akan berdampak besar bagi orang lain. Jadilah pribadi yang membuat kenyamanan bagi orang lain, bukan menjadi ketakutan bagi orang lain. Jadilah teman yang mendukung, bukan teman yang menjatuhkan temannya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pesan luar biasanya hari ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya menghentikan bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.